Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Bushcraft Luwuk. Pembahasan kita kali ini yaitu memaksimalkan tarp 2x2 alias flysheet yang ukurannya 2x2 meter. Flysheet ini aslinya adalah footprint alias aslinya untuk mengalas tenda, tapi malah saya pakai untuk jadi tarp. Karena fungsinya yang sebagai footprint, maka bahannya tebal. Kemudian karena saya suka bawa yang mini-mini, jadilah footprint ini saya jadikan sebagai tarp. Dan dengan ketebalannya jadi lebih aman untuk menempatkan api di bagian bawah dari tarp ini. Oke, dengan footprint 2x2 atau tarp 2x2, kita bisa memaksimalkannya agar lebih nyaman untuk digunakan. Setup yang paling sering saya gunakan adalah blow point dan juga flying diamond. Diamond fly kalau diartikan jadi berlian terbang ya? Bukan. Itu cuma istilah. Nah, saya akan memperagakan dengan kertas. Bisa kalian lihat jika diukur seperti ini. Anggaplah ini flysheet 2 meter. Kertas ini panjangnya 21. Jika diukur untuk panjang sisi-sisinya. Tapi coba kita ukur jika dibuat jadi apa ini ya? Belah ketupat. Bisa kalian lihat sendiri sih pada ilustrasi kertas ini. Nah, jika kalian perhatikan, panjangnya jadi sekitar hampir 30 cm. Tadinya yang hanya sekitar 21, ketika kita ukur bagian tengahnya itu menjadi 29, bahkan hampir tembus 30. Sehingga dengan konsep plow-in, jadi yang ini namanya plow-in ya kawan-kawan ya, kita bisa mendapatkan lebih banyak bagian awning. Ketika saya tidur pun di dalam masih merasakan ruangan yang agak lega. Jika kita angkat dengan konfigurasi seperti ini, panjangnya bisa mencapai sekitar 2,5 meter mungkin ya. Jadi flysheet dengan sisi 2x2x2x2 meter itu dengan menggunakan konfigurasi flow point seperti ini, maka bagian panjangnya ini jadi lebih panjang daripada semestinya. Kalau di flysheet 2x2 itu bervariasi sekitar 2,5 meter, 2,3 meter, 2,7 meter tergantung dari sudut kemiringan ketika kalian setup flow point seperti ini. Flow point juga ini sangat mudah untuk di setup. Jadi kalian tinggal cari dahan, kalau ada pohon lebih bagus lagi. Anggaplah botol antiseptik ini adalah pohon. Maka kalian tinggal ikatkan ke pohon, tarik ke belakang dan juga pasak bagian belakang dan bagian kiri kanan, maka selesai. Kalian sudah punya shelter yang bisa untuk melindungi kalian dari ancaman cuaca seperti hujan. Dan juga di bagian bawahnya jika darurat kalian bisa set api seperti yang saya lakukan. Selain itu untuk memaksimalkannya juga bisa menggunakan diamond fly. Jadi setup yang ini namanya diamond fly karena bentuknya seperti diamond ya, alias permata, meskipun gak mirip-mirip amat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, jika kita setup seperti ini maka panjangnya akan bertambah, sehingga tali-tali hammock lebih terlindung daripada hujan. Dan beda jika di setup seperti atap rumah. Penampakan setup diamond fly itu seperti ini kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan dengan cara setup untuk flow point. Seperti yang saya katakan, flow point ini sangat simpel. Tinggal dikaitkan bagian depannya dengan pohon atau dahan, kemudian tinggal ditarik ke belakang, kemudian kiri kanannya ditarik dan dipasak. Setupnya ini sangat simpel ya kawan-kawan. Dengan beberapa gerakan sederhana dan kalian sudah punya shelter yang bisa ditempati untuk berlindung. Shelter seperti ini tidak saya rekomendasikan untuk tempat yang terbuka ya kawan-kawan. Itu pun jika terpaksa kalian set up di daerah yang terbuka seperti di bawah sabana, di padang ilalang, pastikan kalian dapat pohon untuk mengaitkannya. Dan juga pastikan posisi kalian membelakangi dari arah angin. Dikarenakan shelter ini lebih cocok digunakan untuk daerah yang ada pohon-pohon rindang. Sehingga jika hujan dan berangin pun maka kalian tidak perlu khawatir
hujan akan melakukan penetrasi ketika hujan tersebut terbawa oleh angin. Keunggulan dari setup flow point ini yaitu yang pertama, menambah panjang ruang ketika kalian ingin tidur. Yang kedua, kalian bisa setup api pas di bawah dari bagian flysheetnya, jadi tidak khawatir dengan air yang akan membuat api kalian padam. Yang ketiga, tidak menguras tenaga ketika di setup, hanya perlu digantungkan dan ditarik ke belakang dan dipasak, kemudian kiri kanannya juga dipasak, maka kalian sudah punya shelter yang aman untuk digunakan. Untuk kekurangannya, tidak dapat digunakan di tempat yang berangin, apalagi jika angin disertai dengan hujan, dan di sekitar kalian tidak ada pepohonan seperti ini. Kalau Diamond Fly sendiri, pasangannya itu adalah hammock. Kalian tinggal setup bagian tarp itu mendekat ke bagian bawah hammock. Lebih bagus lagi jika seperti gambar yang saya lampirkan ini. Kedua setup yang saya sebutkan ini cocok untuk flysheet yang ukuran 3x3, 2x2, 4x4 jika ada, 5x5, bahkan 6x6. Jadi kuncinya flysheetnya itu kotak. Tapi kalau persegi panjang pun juga tak masalah sih, bisa juga dicoba buat. Kalau untuk hasilnya palingan satu bagiannya lebih panjang daripada bagian lainnya, tapi tetap kok bisa digunakan. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk cara memaksimalkan flysheet atau tarp 2x2. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk bantu saya subscribe agar saya bisa mengembangkan channel ini ke depannya. Dan tentunya akan hadir dengan review maupun info-info menarik lainnya. Saya pamit makan talas liar dulu. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Talas, talas, talas. Siapa yang mau talas?